Argentina taklukkan Chili, debut Ancelotti berakhir imbang, Spanyol ke final Nations League, Timnas Garuda amankan poin penting di kualifikasi Piala Dunia. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di Run Sport. Timnas Argentina meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Chili dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Jumat, 6 Mei 2025, pagi WIB di Estadio Nacional. Gol sematawayang dicetak oleh Julian Alvarez pada menit ke-16. Meski Chili berupaya bangkit di babak kedua, termasuk melalui sepakan jarak jauh Lucas Cepeda yang ditepis Emiliano Martinez pada menit ke-61, mereka gagal menyamakan kedudukan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Argentina kokoh di puncak klasemen dengan 34 poin, sementara Chili terpuruk di posisi terakhir dengan 10 poin. Laga debut Carlo Ancelotti bersama timnas Brasil berakhir tanpa gol saat mereka ditahan imbang 0-0 oleh Ekuador dalam matchday ke-15 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Jumat, 6 Mei 2025, pagi WIB di Estadio Monumental. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang sepanjang laga. Ekuador tampil lebih menekan di babak kedua, namun dua peluang emas dari Johnny Eboah dan Pervis Estupinan berhasil digagalkan oleh kiper Brasil, Alisson Becker. Hasil imbang ini membawa Ekuador naik ke posisi kedua klasemen dengan 24 poin, sementara Brasil tetap berada di peringkat keempat dengan 22 poin, tertinggal 7 angka dari pemuncak klasemen Argentina. Timnas Spanyol memastikan tempat di final UEFA Nations League 2024-2025 usai menang dramatis 5-4 atas Prancis di semifinal yang digelar di MHP Arena, Jumat, 6 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol sempat unggul 4-0 melalui gol Nico Williams di menit 22, Mikel Merino di menit 25, penalti Lamine Yamal di menit 54, dan Pedri di menit 55. Prancis sempat memperkecil kedudukan lewat penalti Mbappe sebelum Yamal mencetak gol keduanya. Prancis mengejar di menit akhir lewat gol Cherki di menit 79, gol bunuh diri Vivian di menit 74, dan gol Kolomuani di menit 93. Lamine Yamal tampil gemilang dengan 2 gol dan 1 assist, membawa Spanyol ke final melawan Portugal pada Minggu, 8 Juni. Prancis akan menghadapi Jerman dalam perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis namun krusial 1-0 atas Cina dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Gol sematawayang dicetak oleh Ula Romeni lewat penalti di menit ke-45, usai Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak terlarang. Meski penguasaan bola lebih sedikit, Indonesia tampil agresif dengan 13 tembakan berbanding 5 milik Cina. Hasil ini mengangkat posisi Indonesia ke peringkat ketiga klasemen grup dengan 12 poin, di bawah Jepang dan Australia. Pertandingan ini disaksikan oleh hampir 70.000 penonton yang memadati stadion dan memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Real Madrid hampir pasti mendapatkan wonderkid River Plate, Franco Mastantuono, setelah menyepakati syarat pribadi dengan sang pemain. Juni Calafat, kepala pencari bakat Madrid, telah kembali ke Spanyol usai merampungkan kesepakatan personal dengan Mastantuono untuk kontrak jangka panjang. Los Blancos telah memberitahu River Plate secara resmi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan pihak pemain. Negosiasi antar klub kini tengah berlangsung, dengan struktur kesepakatan yang berbeda dari klausul rilis awal. Transfer ke klub impian Mastantuono ini kini tinggal selangkah lagi. Madrid bergerak cepat agar transfer bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Manchester United tengah mempercepat negosiasi kontrak jangka panjang untuk Kobbie Mainoo, di tengah ketertarikan serius dari Chelsea. Gelandang muda berusia 19 tahun itu tampil impresif musim ini dan kini bernilai sekitar 70 juta pound, menjadikannya salah satu prospek terpanas di Premier League. United tak ingin kehilangan aset akademi mereka ke rival langsung, terlebih setelah musim yang mengecewakan. Klub menilai Mainoo sebagai bagian penting dalam proyek jangka panjang dan ingin mengamankan masa depannya secepat mungkin sebelum Chelsea bergerak lebih jauh. Meski Chelsea menawarkan prospek baru, Mainoo diyakini masih ingin bertahan dan berkembang di Old Trafford. United pun menjadikan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas setelah merampungkan transfer Mateusz Cunha. Inter Milan telah mengonfirmasi perekrutan permanen Petar Sucic dari Dinamo Zagreb. Gelandang muda asal Kroasia itu sebelumnya sudah menjalani tes medis pada Januari lalu, dan kini resmi bergabung dengan nilai transfer 14 juta euro plus bonus 2,5 juta euro. Sucic, 21 tahun, tampil impresif musim lalu dengan mencetak 7 gol dan 4 assist dalam 32 pertandingan.
Ia akan langsung masuk skuad untuk Piala Dunia antar klub bulan ini. Selain Suchik, Inter juga dikabarkan segera merampungkan transfer Luis Enrique dari Marseille, yang kemungkinan besar akan menyusul tampil di turnamen bergengsi tersebut. Barcelona terancam sanksi dari UEFA karena diduga kembali melanggar aturan Financial Fair Play, FFP, untuk musim kedua berturut-turut. Sanksi bisa berupa pembatasan pendaftaran pemain atau pengurangan poin di Liga Champions 2025-26. Pada 2023, Barca sudah didenda 500.000 euro dan diperingatkan agar tak mengulangi pelanggaran. Masalah kini kembali muncul akibat laporan keuangan yang memasukkan pengungkit ekonomi, seperti penjualan hak siar sebagai pendapatan operasional. UEFA diperkirakan akan bertindak dalam waktu dekat. Situasi ini menambah tekanan pada Barcelona, yang sedang berbenah di bawah pelatih baru Hansi Flick. Manchester United dikabarkan tengah memantau situasi Miles Villar, penjaga gawang utama AS Roma yang kontraknya belum diperpanjang. Negosiasi antara pihak klub dan kiper asal Serbia itu menemui jalan buntu, membuka peluang bagi MU untuk bergerak cepat pada bursa transfer musim panas ini. Villar tampil impresif musim ini dengan mencatat 16 clean sheet dari 38 laga Serie A, menjadi salah satu pilar pertahanan Roma yang finish di posisi kelima. Meski Roma ingin mempertahankannya, belum ada kesepakatan yang tercapai, membuat masa depannya di ibu kota Italia diragukan. Manajer baru Manchester United, Ruben Amorim, disebut menginginkan kiper yang lebih konsisten dari Andre Onana. Villar dinilai cocok untuk proyek jangka panjang klub dan bisa menjadi solusi baru di bawah Mr. Old Trafford. Jesus Fortea, salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Akademi Real Madrid, telah resmi memperpanjang kontraknya hingga 2029. Keputusan ini disebut dipengaruhi langsung oleh pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, yang berkomitmen mempromosikan bakat lokal dalam proyek jangka panjangnya. Fortea, yang sebelumnya terikat kontrak hingga 2026, awalnya akan memasuki tahun terakhir masa baktinya musim panas ini. Namun, ia memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya, menegaskan kesetiaan dan ambisinya bersama Los Blancos. Sebagai bagian dari kepercayaan klub, bek sayap muda ini bahkan akan ikut serta dalam skuad tim utama yang berlaga di Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat musim panas ini, sebuah lompatan besar dalam perkembangan karirnya. Aston Villa resmi memperpanjang kontrak bek senior Tyrone Mings hingga 2027. Keputusan ini diambil meski kontraknya sebelumnya masih berlaku hingga 2026, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya sejak bergabung pada 2018. Mings sempat mengalami cedera lutut parah yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun. Namun, ia berhasil comeback dan mencatatkan 14 penampilan Premier League tanpa kekalahan musim lalu. Selain performa di lapangan, Mings juga dikenal sebagai pemimpin di ruang ganti. Pengalamannya dinilai penting untuk menjaga stabilitas tim, terutama saat berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Chelsea semakin serius memburu striker Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, sebagai bagian dari perombakan lini serang mereka musim panas ini. Penyerang muda Prancis itu tampil impresif musim lalu dengan mencetak 22 gol dan 12 assist dari 48 laga setelah bangkit dari masa sulit di PSG. Meski absen dari Euro U21 karena cedera, Ekitike tetap diminati banyak klub. Chelsea melihatnya sebagai pesaing ideal bagi Nicolas Jackson, cocok dengan filosofi permainan Enzo Maresca dan visi jangka panjang klub yang mengutamakan pemain muda. Frankfurt mematok harga tinggi sekitar 84 juta pound karena kontraknya masih berlaku hingga 2029. Meski tanpa diskon, Chelsea terus mempercepat negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik merekrut striker Fulham, Rodrigo Muniz, pada bursa transfer musim panas ini. Spurs telah melakukan pendekatan awal terhadap Fulham setelah Muniz tampil impresif dengan 13 gol musim lalu. Ia dipandang sebagai opsi ideal untuk menambah daya serang tim asuhan Ange Postecoglou. Kebutuhan akan penyerang baru semakin mendesak setelah kepergian Timo Werner dan ketidakpastian masa depan Richarlison. Meski Dominic Solanke telah didatangkan, performanya belum konsisten. Kehadiran Muniz bisa memperkuat lini depan Spurs yang akan tampil di Liga Champions musim depan. Fulham dikabarkan mematok harga sekitar 50 juta pound untuk Muniz, namun angka itu dianggap terlalu tinggi oleh Spurs. Klub London Utara tersebut diperkirakan akan mencoba menegosiasikan harga yang lebih realistis agar transfer bisa terwujud. Everton dilaporkan tertarik merekrut gelandang Rangers, Mohamed Diomande, pada bursa transfer musim panas ini.
Gelandang asal Pantai Gading berusia 23 tahun itu mencuri perhatian berkat performa konsisten dan fleksibilitasnya sejak bergabung dari FC Noordsjaland seharga 4,3 juta pound musim lalu. Diomande mencetak 6 gol dan 9 assist, serta mampu bermain di berbagai posisi lini tengah. Everton menilai gaya bermain energiknya cocok dengan karakter tim asuhan Sean Dyche dan ingin menjadikannya bagian dari perkuatan skuad. Namun, Rangers tak akan melepas Diomande dengan harga murah. Klub Skotlandia itu siap membuka negosiasi hanya jika ada tawaran signifikan yang sesuai dengan nilai strategi sang pemain. Juventus dikabarkan siap melepas winger muda mereka, Samuel Mbangula, dengan bandrol 25-30 juta pada bursa transfer musim panas ini. Meski dianggap sebagai talenta menjanjikan, Bianconeri melihat penjualannya sebagai langkah strategis untuk mendanai transfer lain. Bologna menjadi peminat utama dari Italia dan disebut ingin memasukkan Mbangula dalam kesepakatan pertukaran dengan Dan Endo. Sementara itu, dari luar negeri, RB Leipzig dan Bayer Leverkusen juga tertarik, bersama dua klub Premier League, Bournemouth dan Nottingham Forest. Dengan usianya yang baru 20 tahun dan prospek cerah, Mbangula kini menjadi incaran banyak klub yang ingin mengembangkan pemain muda bertalenta. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.